Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi. Iya, servisannya ya. Home theater Panasonic SAXH333 triple three. Ya. Ini dari subscriber ya. Kirim ke sini ya. Saya kirim sini. Ini rusaknya itu tidak hidup ya. Tidak hidup, alias mati total ya. Mati total. Jadi ini kiriman dari subscriber Jakarta ya. Nah ini ya, ini tuh dari Jakarta ke sini dikirim dengan packing kayu, tapi di sini ketika saya terima saya bongkar, nah ada dekok seperti itu ya, penyok ya, kemungkinan tertindih ya. Padahal sudah pakai packing kayu ya, aneh juga ya. Nah ini rusaknya seperti ini ya, sewaktu dinyalakan tiba-tiba mati, motor Bluetooth tidak mau connect, terkadang open langsung close sendiri. Nah sebelumnya terima kasih. Oke, percaya Mas Adi bisa. Oke, terima kasih ya atas kepercayaannya ya. Oke, bongkar dulu ya, saya bongkar dulu. Nah, rusakan seperti ini ya. Kalau Bluetooth saya belum pernah perbaiki ya, kalau mati ya sering sekali ya, sering sekali. Nah di sini langkah awal cek power supply-nya ya. Ini supply utamanya itu plus 5 sama plus 12. Nah itu untuk amplinya itu tegangannya itu 34 volt ya, untuk supply rangkaian amplifiernya ya, atau untuk rangkaian audionya itu 34 volt. Nah ini cek dulu aja supply-nya ya, dia keluar atau tidak tegangannya. Nah, cek dulu. Oke, ini cari posisi yang enak dulu ya saya ya, ngecek. Nah ini agak bulat juga. Nah ini cek ya tegangannya itu di 12 voltnya itu malah drop ya, 8 volt ya. Nah, 5 voltnya juga drop. Wah, naik turun ya, tegangannya naik turun ya, nggak stabil ya. Nah tentunya untuk rangkaian supply untuk amplinya itu ya otomatis ya dia nggak keluar, karena dia harus di on kan dulu baru naik ya supply amplinya. Nah kerusakan drop seperti ini biasanya itu disebabkan ada yang konslet ya. Nah ini saya coba dulu ya, apakah masalah di power supply atau rangkaiannya. Nah ini kondisi saya lepas soketnya, ternyata ya sama aja ya, masih drop ya. Nah ini setelah saya lepas tegangannya turun lagi. Tadi sempat 3 volt ya, ini turun lagi ya. Jadi tanpa beban itu dia juga sama aja drop ya. Jadi pastikan dulu apakah supply-nya yang bermasalah atau rangkaiannya yang bermasalah ya. Nah, kalau udah dicek ternyata power supply yang bermasalah, drop seperti ini, ya kemungkinannya ada yang konslet, menyebabkan konslet. Bisa dari eco, bisa juga dari dioda. Ini saya cek dulu ya, masih nyimpen tegangan ya ternyata ya. Tapi enggak seberapa untuk outputnya. Ini saya urutkan dulu ya. Ternyata ya sekitar sini ya rangkaiannya ya. Nah itu saya cek satu-satu diodanya ya, dioda bagian outputnya itu ternyata normal semua. Nah setelah saya cek di bagian primernya, nah ini ternyata diodanya ada yang short atau konslet ya. Jadi saya coba lepas dulu kakinya. Di situ ada 3 buah dioda. Jadi saya lepas dulu ya semua ya, karena dicek itu konslet semua. Nah, jadi saya lepas, cek,
Nah, ketemu ya penyebabnya ya. Ada satu dioda itu yang menyebabkan short konslet ya. Tapi ini aman, tidak mempengaruhi keseluruhannya ya. Biasanya kalau di dioda untuk utamanya itu dia bisa menyebabkan MOSFET-nya mati. Kalau ini tidak ya. Nah, itu serinya diodanya 6KE 160A ya. Nah, ini saya ganti ya dengan dioda punya saya, stok saya. Kebetulan nyari yang sama seperti ini nggak ada ya. Ya, saya ganti aja dengan stok saya yang ada 2R R2K KY biasanya. Itu biasa untuk supply switching TV sub ya biasanya saya pakai stok, karena ini bukan untuk supply utama yang butuh besar ya, ini cuma untuk seperti kopling aja ya. Jadi ganti ya seri yang lain nggak masalah, yang kurang lebih fungsinya sama ya. Nah, ini nggak pasang ya, coba ya. Ini 6K KE 160A itu bukan berarti 6 ampere 160 volt ya, ini berbeda ya, beda. Oke, pasang dulu. Terus coba ya, langsung saya colokkan aja ya. Nah, saya yakin cuma di situ aja ya, karena tegangan keluar cuma drop ya, disebabkan karena diodanya ya tidak konslet ya, enggak full konslet, cuma ya rusak bolak-balik ya seperti konslet. Oke ya, ini ya, nyalakan dulu, coba. Nah, ini ya, udah nyala ya, optiknya udah gerak seperti itu, udah indikasi udah fix nyala. Nah, ini cek tegangannya. Nah, ini 13 14, ya kurang lebih lah, aman ya, masih batas toleransi. Terus ini 5 voltnya juga ada ya, aman. Terus untuk apa, nah ini udah nyala ya tentunya ya, nyala, udah hello itu ya, udah oke. Nah, ini ya tentunya untuk amplinya ya juga aman ya, udah keluar oke ya, otomatis kalau udah nyala 34,5 ya, udah oke. Ini coba saya cek dulu ya di outputnya ya. Kalau supply untuk amplinya 34 ya, ini setengahnya ya sekitar 17 ya, 17-an ya, 17. Nah, seperti ini ya. Nah, itu aman ya, udah normal. Berarti kalau ini nggak keluar ya, itu berarti IC-nya bermasalah, karena supply-nya normal, outputnya ini biasanya setengah VCC ya, seperti itu. Jadi kalau nggak keluar atau drop, nah itu dicurigai juga ya IC-nya ya, masih amplinya ya. Oke ya, di sini coba dulu ya, karena optiknya itu dia udah bergerak maju mundur, berarti udah oke. Nah, setelah coba ya di sini, nggak muter ya, dan ternyata seret ya, seperti ini, nggak muter, seret. Jadi ya bongkar dulu ya mekanisnya ya. Kalau seperti ini ya masalah di motor ya, motornya bermasalah. Karena ini saya cek itu apa ya, jadi seperti nyantol ya di topinya itu, harusnya dia kalau diputar pakai tangan itu
ini seperti gasrut ya, seperti itu ya. Jadi kemungkinan masalah di topi untuk apa, topi untuk memutar CD-nya ya. Nah itu biasanya melesak ya, atau turun. Nah, ini kalau saya lihat ya memang turun ya. Nah, jadi kenapa dia nggak mau muter seretnya itu karena topinya ini turun. Nah ini tinggal diangkat aja. Kalian pakai obeng yang tipis, obeng minus ya, 2 buah ya, jangan 1. Jadi harus diangkat bersamaan kanan dan kiri, ke arah mana aja, biar nggak bengkok karena ini modelnya pakai seperti plat itu ya sih. Nah udah oke ya. Tapi ini kalian paske dulu ya tingginya ya, kurang lebih ya itu ya agak mepet ya, topinya itu agak mepet dengan bagian bawahnya, jadi spasinya tidak terlalu jauh. Nah, jadi kalian perhatikan aja dengan optik, antara jarak optiknya ya tentunya ya. Ini udah oke, ini saya coba dulu ya. Ini bisa langsung kalian lem atau Alteco bagian atasnya, celahnya di motornya, atau coba dulu ya, tergantung ya. Kalau terlalu kendor ya, jadi kalau kalian congkel itu langsung melurut ya, itu ya langsung di Alteco aja ya bagian atasnya. Tapi kalau ternyata agak seret juga, kalian angkat tadi ya, topinya itu agak susah ya, ini coba dulu aja ya. Jadi sebelum di Alteco ya dicoba dulu, tanpa kalian Alteco pun nggak masalah sebetulnya ya, cuma untuk jaga-jaga ya nanti di Alteco. Tapi ini saya coba dulu ya, nanti setelah Alteco ternyata belum pas bacanya, nggak mau. Ini optiknya sekalian saya bersihkan karena ini modelnya harus bongkar semua ya, nggak bisa dilepas dari atas tuh untuk tutupnya itu ya, dia agak repot juga, makanya harus dicoba dulu. Oke ya, pasang dulu CD-nya. Nah oke, muter ya. Nah dia dari putarannya normal ya, otomatis ya ini harusnya pembacaannya juga normal ya. Nah seperti itu. Nah ini saya ambil speaker dulu, dicoba dulu suaranya ya. Jadi kalau suaranya nggak keluar ya sekalian dioblok-odok ya, karena sekalian bongkar. Ini setelah dioblok-odok sana sini ternyata nggak keluar suaranya, repot juga ya. Oke, coba dulu. Nah oke ya, sudah oke. Nah sekarang tinggal di Alteco dulu ya, di bagian motornya tadi ya, dibongkar dulu. Ini agak ribet ya karena memang tidak bisa dari atas ya. Nah itu di celah situ kan ada lubang itu, kalian Alteco kasihkan ke media dulu ya, jangan langsung di Alteco kan ke dalam situ ya, dikasihkan di obeng atau yang lainnya, ditutupkan situ. Nah selanjutnya ya, udah hidup Bluetooth. Nah itu nanti terkadang open langsung close. Nah ini masalah di sensornya ya.
sensornya. Ini untuk open close-nya itu dia tidak menggunakan karet ya, jadi lewat gear. Nah itu ya, sensor open close-nya itu berupa switch ya. Nah ini kalau switch-nya seperti ini ya di amplas sedikit ya, seperti itu. Nah kalau modelnya pakai ini karena pakai gear ya, pakai gear jadi ya kemungkinan cuma sensornya. Tapi kalau menggunakan karet, nah karetnya perlu kalian ganti ya. Nah, selain sensor switch-nya, karetnya kalian ganti. Nah ini selanjutnya di Bluetooth-nya ya, ini Bluetooth ready. Nah ini saya cek ya. Ternyata memang tidak mau connect. Tidak mau connect sama sekali atau tidak terdeteksi di perangkat ya, perangkat. Nah ini Bluetooth-nya itu biasanya ada di panel depan ya, panel depan. Kebanyakan seperti itu. Merek apa aja biasanya dia ada di panel depan. Nah ini bongkar dulu, cek. Ya tentunya kalau Bluetooth di sini saya cek dulu ya supply untuk Bluetooth-nya ya. Kalau ada normal biasanya 5 volt sama 3,3-nya itu ada atau tidak. Kalau ada normal ya sudah saya nyerah. Ya biasanya masalah di modul Bluetooth-nya, rusak harus ganti. Diganti aja Mas. Susah. Biasanya kalau pabrikan gini ya nggak bisa diganti dengan modul yang lainnya ya. Karena dengan include kontrol-kontrol lainnya itu ya. Jadi satu ya di situ. Ya, jadi ya nggak bisa nyerah saya seperti itu. Nah ini tinggal cek aja ya supply-nya di modul Bluetooth-nya. Nah di belakang sini sudah ada keterangannya, tinggal dicek aja. Nah, jadi seperti itu ya, sulitan. Kalau saran saya ya mending kalian beli modul Bluetooth aja ya yang sudah jadi ya. Nah ini saya cek ya tegangannya itu ada ya untuk Bluetooth-nya itu dia ada. Ya udah saya nyerah ya seperti itu. Ya saran saya mending ini saya semprot juga ya semua switch-switchnya sekalian. Saran saya kalian beli modul Bluetooth banyak sekali sekarang di pasaran ya. Itu jadi modelnya kecil. Itu sudah ada baterainya di dalamnya, modul Bluetooth-nya. Bluetooth receiver ya biasanya seperti itu. Banyak variannya, bahkan sekarang yang sudah ada DAC-nya ya, jadi sudah bagus ya, atau high res ya. Udah ada yang seperti itu, harganya ya agak mahal kalau yang itu ya daripada Bluetooth yang biasa. Nah, daripada kalian ngakali ganti ya susah, mahal jatuhnya, mending seperti itu. Nah, rapikan dulu. Nah ini mekanisnya DVD-nya ya, pasang lagi ya, rapikan karena tadi juga sekalian ya nunggu kering Alteco-nya ya. Oke, mekanis DVD oke, DVD-nya juga udah oke, power supply-nya juga udah oke, kecuali Bluetooth-nya ya nggak bisa. Tutupnya juga sudah saya perbaiki ya, cuma tadi tidak saya record ya karena gampang juga ya, itu tinggal kalian pukul-pukul aja pakai palu sama dilambari kayu ya, tentunya di permukaan yang rata. Entah kenapa ya bisa dekok seperti ini ya, pada ini udah dikirim ke sini itu udah di packing kayu. Dan saya lihat juga di kayunya itu seperti patah ya, ada satu yang patah ya, mungkin ekspedisinya wah aman, ini tumpuk-tumpuk aja, tindih-tindih aja, jadi agak sembrono ya, seperti itu. Oke. Jangan lupa kalian like videonya kalau kalian suka, dislike kalau kalian tidak suka. Jangan lupa di subscribe dan aktifkan notif tombol loncengnya. Jangan lupa di share juga ya. Oke, salam oplokodok, sampai ketemu di video selanjutnya.
Ini tinggal nyoba lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Keclengku sayang Nela Karisma, Sakura Record Surabaya, Yuk Arisa Bintang Nusantara, Diva Studio. Wes suwi aku pengen ngajak rapi awakmu kuwi sing bener tak. Selamat malam semuanya. Spesial buat Mas Heri juga semua yang ada di sini.